warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Salsabella dengan NIM 2001030405154. Saya dari jurusan Psikologi Islam. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Jiwa Islam dengan dosen pengampu Ibu Anidah Magafiroh. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang Filsafat Jiwa Islam Al-Farabi, teori keemanasi. Sebelum kita memasuki apa itu emanasi, kita di sini siapa sih itu Al-Farabi? Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai biografi Al-Farabi. Abu Nars Muhammad ibnu Tarkan ibnu Al-Zalak Al-Farabi itu dilahirkan di Wasit, distrik Farab, yang juga dikenal dengan nama Otrar di Transoxiana, sekarang disebut dengan Uzbekistan. Pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi, dan wafat di Damaskus itu pada 950 Masehi. Namun ada yang menyebutkan Al-Farabi itu wafat pada usia 80 tahun di Aleppo pada 950 Masehi. Di Eropa, Al-Farabi lebih dikenal dengan nama Al-Faharabius atau Avernas. Al-Farabi seorang filosofis Islam berkebangsaan di Turki. Lahir di sebuah pedusunan terkenal dengan nama Bausis, daerah kelahirannya. Panggilan Al-Farabi itu diambil dari nama daerah kelahirannya. Baiklah, selanjutnya ada pengertian emanasi. Kata emanasi itu berasal dari bahasa Inggris emanation, yang berarti proses munculnya sesuatu dari pemancaran, bahwa yang dipancarkan substansinya sama dengan yang memancarkan. Sedangkan dalam filsafat, emanasi itu adalah proses terjadinya wujud yang beraneka ragam, baik langsung atau tidak langsung, bersifat jiwa atau materi, berasal dari wujud yang menjadi sumber dari segala sesuatu, yakni Tuhan yang menjadi sebab dari segala yang ada, karenanya setiap wujud ini merupakan bagian dari Tuhan. Emanasi ini juga berarti realitas yang keluar dari sumber Tuhan, seperti cahaya keluar dari matahari. Baik, selanjutnya ada teori emanasi Al-Farabi. Emanasi ialah teori tentang keluarnya sesuatu wujud yang mungkin atau alam makhluk dari zat yang wajibul wujud, zat yang mesti adanya Tuhan. Teori emanasi ini disebut juga dengan nama teori urut-urutan wujud. Menurut Al-Farabi ini, Tuhan adalah pikiran yang bukan berupa benda. Ia berpendirian bahwa seluruh yang ada atau mewujud ini tidak terlepas dari keadaan wajibul wujud atau mungkin wujud. Yang mungkin wujud itu lahir karena ada sebab, sedangkan yang wajibul wujud adalah ada dengan tidak bersebab. Ia memiliki zat yang agung dan maha sempurna. Ia memiliki kesanggupan mencipta alam keseluruhan sejak azali. Dengan filsafat ini, Al-Farabi pun mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari yang satu. Tuhan itu bersifat maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna, dan tidak berhajat pada apapun. Menurut Al-Farabi, alam terjadinya cara emanasi atau pancaran, yakni Tuhan sebagai wujud pertama dengan mengalami tahap pemancaran tersebut, di mana setiap tahap pemancaran ini terjadilah suatu alam materi tertentu. Demikian seterusnya hingga sempurnalah kejadian alam materi ini. Baik, selanjutnya ada struktur dan emanasi Al-Farabi. Struktur dan emanasi Al-Farabi. Allah itu maha sempurna. Ia tidak memikirkan dan berhubungan dengan alam, karena terlalu rendah baginya untuk memikirkan dan berhubungan dengan alam yang tidak sempurna. Allah cukup memikirkan zatnya, maka terciptalah energi yang maha dahsyat, serta pancaran, dan dari energi inilah terjadi akal pertama, juga memadat dalam bentuk materi. Proses emanasi Al-Farabi ini yang sangat rumit ini dapat dilukiskan sebagai berikut. Wujud pertama dari Tuhan disebut akal pertama yang mengandung dua segi. Pertama, segi hakikatnya sendiri, yaitu wujud yang mungkin, dan kedua, segi lain, yaitu wujudnya yang nyata dan yang terjadi karena adanya Tuhan sebagai zat yang menjadikan. Struktur emanasi Al-Farabi ini dipengaruhi oleh temuan saintis saat itu, yakni 9 planet dan 1 bumi.
Karena itu ia membutuhkan 10 akal. Setiap akal mengurusi satu planet termasuk bumi. Sekiranya Al-Farabi ini hidup saat ini, tentu saja ia akan membutuhkan banyak sekali akal, sebanyak planet yang ditemukan saintis sekarang. Masuk yang terakhir nih, ada proses penciptaan alam dalam konsep emanasi. Menurut Al-Farabi, Tuhan itu menciptakan alam ini melalui emanasi, dalam arti bahwa wujud Tuhan itu melimpahkan wujud alam semesta. Emanasi ini terjadi melalui tafakur atau ta'akul. Tuhan menengahi zatnya yang merupakan prinsip dari hukum dan kebaikan semesta. Dengan kata lain, berpikirnya Tuhan tentang zatnya adalah sebab dari terciptanya alam ini. Artinya bahwa dialah yang memberi wujud kekal dari segala yang wujud. Al-Farabi menjelaskan bahwa alam ini mewujud karena Tuhan itu mengetahui zatnya. Ia sendiri mengetahui bahwa dirinya ini menjadi dasar dari segala mewujud ini. Wujud yang datang daripadanya tidak menambah kesempurnaannya karena datang daripadanya. Menurut dia, Tuhan itu adalah esa dan sempurna sekali. Karena Tuhan mengetahui dirinya, maka keluarlah sesuatu daripadanya. Dan yang mula-mula muncul daripadanya adalah akal pertama. Akal pertama ini ketika berpikir tentang dirinya dan tentang Tuhan yang menjadi sumbernya. Muncullah akal kedua dan langit pertama beserta jiwanya. Dari pemikiran akal kedua terhadap dirinya serta terhadap Tuhan sebagai sumbernya, muncullah akal ketiga dan langit kedua. Demikian seterusnya sampai pada akal ke-10 dan langit ke-9 dan beserta jiwanya. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai filsafat jiwa Islam Al-Farabi, teori keemanasian. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.